Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat hasil data kasus untuk indikator 1 dan hasil data kasus indikator 2. Di sini, di tampilan dashboard Simkeswa sewaktu setelah kita login, ini ada bacaan screening penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa. Ini adalah indikator 1, yang kanan ini indikator 2. Jadi, ini bisa kita lihat ada filter by ya. Ada bacaan filter by, di sini juga ada. Nah, ini untuk cara melihat hasil data kasusnya, ini kita klik. Kemudian, kita pilih dari bulan berapa sampai bulan berapa yang ingin kita lihat. Misalnya, saya ingin melihat untuk yang 2022. Kemudian, kita klik cari. Nah, inilah dia hasil data kasus indikator 1 PKM Perseburan ya. Bisa kita lihat data lebih lengkapnya ini, ada muncul angka sasarannya berapa, jumlah yang dilayani juga berapa untuk screening ya. Dimana sasaran PKM Perseburan untuk indikator 1 itu sebanyak 1057 orang, yang dilakukan screening SDQ ada sebanyak 125 orang, SRQ ada sebanyak 10 orang untuk yang usia 19 sampai 59 tahun, dan ada sebanyak 8 orang untuk yang usia lebih dari sama dengan 60 tahun ke atas ya. Nah, untuk yang ASIS juga ada dilakukan screening ini oleh PKM Perseburan ya, bagus sekali, yaitu ada sebanyak 4 orang untuk yang usia 15 sampai 18 tahun. Kemudian ada sebanyak 4 orang juga yang 19 sampai 59 tahun, dan 3 orang untuk usia yang lebih dari sama dengan 60 tahun. Nah, jumlah total yang sudah di-screening oleh petugas PKM Perseburan adalah sebanyak 154 orang. Sehingga persentasenya untuk indikator 1 itu 14,57% ya. Nah, untuk di tahun 2023 ini, target kita harus bisa capai sebanyak 60% ya Bapak Ibu, sehingga kita punya banyak PR yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita harus kerja lebih keras untuk mencapai target tersebut ya. Nah, setelah kita lakukan screening, sudah pasti ada hasilnya, dimana di tabel yang sebelah kanan ini bisa kita lihat jumlah hasil screening yang bermasalah kesehatan jiwa. Yang SDQ ada sebanyak 25 siswa ya, ada 25 siswa yang bermasalah yang hasilnya borderline dan abnormal. Kemudian yang SRQ 20 itu ada sebanyak 5 orang jumlahnya dari dua kategori usia ya, ada 5, 3 dan 2 ini. Kemudian untuk ASIS yang bermasalah itu ada 4 jumlah totalnya. Nah, sehingga jumlah total dari ketiga kuesioner ini yang bermasalah KESO itu ada sebanyak 34 orang ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menemukan hasil screening yang bermasalah KESWA ya, yang ke-34 orang ini bisa kita berikan edukasi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk melihat hasil data kasus indikator 2, yaitu indikator yang bacaannya penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan. Kita langsung saja klik filter by yang sebelah kanan. Kita klik, kemudian kita pilih dari bulan berapa. Misalnya saya ingin dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022. Kemudian jumlah penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan saya pilih semua. Penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan berdasarkan diagnosis juga saya pilih semua. Kemudian kita klik cari. Setelah kita klik cari, maka akan muncul hasil seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bisa geser ke bawah untuk melihat hasil data lengkapnya. Nah, di mana untuk Puskesmas Perseburan yang sasarannya itu ada sebanyak 48 orang. Jadi jumlah penderita gangguan jiwa yang dilayani di puskesmas itu ada sebanyak totalnya 20 orang ya, dari 5 diagnosa, di mana yang pertama itu skizofrenianya ada 6 orang, psikotik akutnya ada 1,
Di kolom gangguan campuran cemas dan depresi ini juga ada diagnosa lain ya Bapak Ibu ya. Ada diagnosa ansietas dan ada juga diagnosa depresi. Jadi yang 13 ini adalah penjumlahan dari ketiga diagnosa tersebut. Kemudian untuk persentase indikator 2-nya itu sebesar 41,67%. Ya, begitulah Bapak Ibu cara melihat hasil data kasus indikator 1 dan indikator 2. Terima kasih.